Semua video yang nantinya bakal gue bikin, termasuk video ini, kurang lebih ya dibuat pakai barang-barang ini. Ada lighting, kamera, mikrofon, sama tripod, juga alat buat ngedit gue. Tapi jujur aja nggak semua barangnya itu kalian harus beli di awal. Ada yang prioritas, ada yang nggak juga. Jadi kita lihat dulu mana yang lebih prioritas. Yap, selamat datang. Nama gue Yoel Firmansyah. Kali ini gue bakal bongkar gadget apa aja yang gue pakai buat syuting ini, buat mulai dari lighting, mic, tripod, sampai alat yang buat ngedit juga. Mic mini M4 gue bakal gue kasih tahu ke kalian. Nggak cuman gue spill doang, tapi gue kasih tahu urutannya mana yang lebih penting sama yang nggak penting, atau kalian boleh nanti tunda dulu. Kita mulai urutannya. Pertama kita bahas lighting. Lighting yang gue pakai adalah softbox Inbex ya. Ini di sini lokasinya 45 derajat dari gue. Nah menurut gue lighting ini sangat mengubah hidup gue dalam mengonten. Nih coba lu lihat nih ketika lighting gue matiin, dan ini lighting ketika gue nyalain. Perbedaannya gede banget kan? Kadang orang kalau misalnya pengen bikin video tuh, aduh kamera gue jelek apa, mulai aja dulu pakai HP dulu misalnya nih, terus lighting kalian taruh sini nih. Biasanya gue naruh 45 derajat ya, jadi kamera di sini, lightingnya di sini, dan ngarahnya ke sini, dan ya hasilnya seperti ini gitu. Jadi kalau kameranya bagus tapi lightingnya burem lightingnya gelap mah ya kurang juga. Tapi kalau misalnya kalian lu pada bikin pakai kamera kayak gini terus lightingnya cakep, ini gue cuma pakai action cam doang padahal, atau kalian pakai HP tapi lightingnya udah bagus, itu mendukung video kalian juga kok. Gue suka sama lighting ini tuh, dia lampunya bisa diganti-ganti ya. Ini contohnya gue custom itu di lampunya. Nah lampunya gue beli sendiri yang smart bulb itu dari merek apa gue lupa, Badi kalau nggak salah. Terus habis itu gue taruh, gue masukin. Nah habis itu gue kontrol pakai smartphone kayak gini nih. Nah kekurangannya ini adalah dia gede banget ya, kakinya tuh dia cukup makan ruang, sedangkan gue rumahnya kontrakan itu jadi makan space-nya cukup luas lah buat lighting doang. Ini lighting di sini, kamera di sini, itu udah penuh banget ruangan gue. Jadi nih lighting tuh menurut gue penting banget ya, apalagi kalau misalnya kalian udah punya studio kecil atau kontrakan atau kalian kontennya malam-malam, lighting ini tuh penting banget ya. Jadi ini salah satu yang terpenting menurut gue buat konten. Jadi kalau misalnya gue suruh milih, mau milih kamera bagus tapi lighting gelap atau lighting jelas tapi kameranya kurang bagus, gue bakal milih lighting jelas dulu, kamera kurang bagus, karena itu juga mendukung banget buat visual gue bikin konten. Next yang kedua adalah mikrofon. Nah mikrofon di sini gue make dari Holyland Lark A1 ya. Belum lama gue punya ini, dan hasil suaranya kayak gini. Gue paling cuma ngedit di gainnya doang, gue naikin supaya lebih powerful lagi suaranya di kalian. Jadi kalian nggak perlu mencet volume tuh terlalu tinggi, dan hasil suaranya tuh kayak gini. Nah ini posisi gue pakai mic Holyland nih, tuk 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 1 2 3. Nah kalau misalnya ini, ini kondisi gue nggak pakai mic-nya. Gimana perbedaannya? Beda banget kan? Nah ini gue pasang lagi. Mana? Aduh. Nah ini gue pasang lagi mic-nya dan suaranya bagus lagi. Beda banget kan? Langsung kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari mic ini adalah mic ini simple, dia cuma pakai magnet doang ya. Jadi gue bisa copot gini, dan gue jadi pakai kalung magnetnya gitu, jadi tinggal tempel doang. Kalau misalnya gue udah selesai, tinggal gue copot, gue taruh tempatnya gitu. Nah kalau misalnya kekurangannya itu adalah dia nggak ada controlling gainnya, jadi cuman full aja dia kayak gini aja tempatnya. Nah tempatnya kayak gini doang, ditambah ya receivernya cuman bentuknya kayak gitu, dan transmitternya juga nggak cuman ada satu tombol, dia buat cuman noise reduction sama mute aja gitu. Jadi ini nggak ada controlling volume gainnya guys. Ya namanya juga mic budget, tapi kualitasnya udah kayak youtuber keren. Pasti lu males juga kan kalau misalnya denger video terus suaranya kurang kan. Tapi kalau misalnya audionya jelas kayak, hai guys, gue Wahyu Alif Firmansyah di sini. Enak kan kalau misalnya audionya jelas. Next yang ketiga. Yang selanjutnya adalah yang menurut kalian pasti banyak ditanya-tanyain. Bang, gue pengen nonton YouTube tapi kamera gue nggak ada gini. Kamera HP gue yakin sekarang kamera HP itu udah bagus-bagus banget ya. Dan gue sekarang nggak pakai kamera HP, gue pakai kamera DJI Osmo Action 4. Kok action cam sih bang buat nonton? Ya, gue ngambil kamera ini kenapa? Karena gue suka ngontenin luar, gue suka bikin video shoot rolling motor gitu kan. Karena bentuknya ini compact, kecil, walaupun lensanya dia nggak bisa autofocus ya. Kalau kayak gini nggak ngubah apa-apa, karena dia lensa yang fix gitu fokusnya, jadi dia tetap segitu-segitu aja, nggak bisa ngambil blur yang terlalu blur belakangnya. Kalau pengen nge-blur ya paling diedit aja gitu. Kita langsung masuk aja kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan DJI Osmo Action 4 ini ya bentuknya dia kecil, tinggal masukin tas, tinggal masukin kantong, beres. Nah tapi kekurangannya itu lensanya kecil, dan ya dia nggak bisa main kayak youtuber kayak gini nih gitu, set
fokus ke produknya dan nunjukin detail produk, ya itu dia nggak bisa. Paling kalau misalnya detail-detail produk gue pakai HP buat b-rollnya gitu, dan utamanya kayak talking head kayak gini nih gue pakai DJI Action 4. Oh ya, tips buat kalian yang pengen ngambil kamera, jangan keburu-buru ngambil kamera yang mahal dulu menurut gue ya, ini opini gue. Nah kalau misalnya kalian mau ngambil kamera tuh yang cukup aja, yang menurut kalian tuh kalian udah pede makainya, terus kalian ngulik dulu sebelum beli kamera, kayak pakai ISO-nya berapa, shutter speed-nya berapa, FPS-nya berapa, ya segala macam. Lagu juga belum terlalu ahli, cuman kalian ngulik dulu, jangan langsung beli yang mahal tapi kalian nggak tahu cara makainya. Itu menurut gua agak sayang ya. Jadi mendingan kalian pakai HP tapi kalian udah bisa powerful, mungkin ada aplikasi third party-nya ya kan, terus habis itu kalian download, kalian maksimalin dengan lighting yang bagus, audio yang bagus, dengan kamera handphone kalian bisa jadi kayak bikin pakai SLR atau mirrorless. Lanjut yang ke selanjutnya, berapa nih gue gak tahu. Yang selanjutnya adalah penopang ini. Ya, tripod. Tripod ini cukup penting. Gue punya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Gue punya 5, belakang 6. Gue punya 6 tripod, walaupun gue belum konten yang konsepnya jelas, tapi gue punya 6 tripod. Pertama ada 7 malah. Gue punya 7 tripod. Ada Gorilla Pod yang ini, terus ada mini tripod yang ini, terus ada 4 tripod lagi yang cukup besar kayak gini. Gue pakai Takara nih untuk tripodnya, karena kalau misalnya kalian video goyang-goyang lagi ngetek kan nggak enak juga dilihat ya. Karena tripod gue banyak, gue kadang cuma bawa satu nih yang merek Ulanzi yang ini nih. Nah, gue biasa pakai bawa yang ini karena ini bentuknya compact ya, tinggal gue masukin ke tas aja, terus habis itu tinggal gue bawa adapternya, ada adapter buat handphone sama adapter buat DJI Osmo Action 4 ini. Jadi kalau di rumah gue pakai tripod yang gede ini yang dari Takara, kalau misalnya yang pergi-pergi gue pakai Ulanzi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kelebihan dan kekurangan, semuanya punya kelebihan, semua punya kekurangan, dan di kelebihan gue punya Takara ini kalau di rumah, kelebihan kalau Ulanzi gue bisa bawa kemana-mana, kekurangan ya kalau misalnya Takara ini terlalu gede kalau gue bawa kemana-mana. Kalau yang Ulanzi ini karena dia tiangnya satu gitu ya, jadi kalau kegoyang tuh dia langsung gini-gini sedikit, tapi nggak terlalu lama sih. Ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalian bisa konten sendiri tanpa bantuan orang lain karena tripod ini. Salah satu yang terpenting juga guys. Dan yang terakhir adalah Mac Mini M4 atau PC atau alat buat ngedit kalian. Nah kalau misalnya kalian, bang gue belum punya komputer, oke guys, kalian bisa pakai HP, tutorial di YouTube banyak, kalian bisa bikin konten-konten simpel kayak gini kayak gue dengan modal HP, ngedit pakai HP. Sekarang udah banyak banget tutorialnya, dan apalagi aplikasinya itu udah di upgrade lagi ya, softwarenya pasti lebih kompatibel lagi. Nah sekarang ini gue pakai Mac Mini M4 buat ngeditnya. Sejauh ini gue pakai Mac Mini M4 ini nih, ya dia cukup lancar dan cukup menyenangkan hati gue ya, yang kurang sabar ini. Ya jadi dia kalau misalnya gue lagi ngedit, gue pindah timeline per layer atau gue playback itu tuh smooth ya, jadi dia nggak ada nge-lag atau nggak ada macet-macet, jadi nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu memusingkan gue, dan renderingnya dia cukup cepat karena dia pakai chip M4 ini ya. Jadi ya sebenarnya nggak perlu diragukan, tapi ingat ini versi mininya gitu guys. Yap. Kelebihannya, ya tadi sebenarnya kelebihannya tadi udah gue sebutin sih. Nah kalau untuk kelebihannya, pertama dia ini udah super ngebut menurut gue, dan gue belum menemuin kekurangan lainnya lagi. Oh kekurangannya gue nggak bisa main point blank, gue nggak bisa main game-game Windows. Jadi ya kalau misalnya gue capek ya gue istirahat, nggak bisa gue capek gue main game, nggak. Paling gue gue capek gue keluar sama bini gue keluar sama anak gue gitu kan, jalan-jalan. Itu adalah salah satu family man boy. Untuk kekurangannya ini adalah karena ini Mac Mini M4 ya guys, dia itu berbentuk kotak ya, sebenarnya dia compact. Oh ya, salah satu kelebihan yang tadi adalah dia bentuknya kecil, nggak makan tempat ya. Nah kalau selanjutnya karena dia kecil, jadi otomatis banyak port-port yang dipotong. Dia di sini cuma ada port, kalau nggak salah seingat gue HDMI, power, habis itu Thunderbolt ada 4, atau USB-C itu ada 4, udah itu doang, nggak ada lagi. Jadi kekurangannya kalian harus beli monitor, keyboard, mouse, adapter, dongle, hub, ya cukup banyak sih kalau misalnya kalian ngambil Mac Mini ini. Kalau misalnya kalian mau ngambil laptop yang seri Mac M2 atau M1 atau M3 M4 atau ya terserah kalian lah, itu lebih, menurut gue lebih worth it sih. Kalian jadi mobilitasnya tinggi, kalian bisa kerja di mana aja gitu, jadi nggak ribet-ribet ya. Preferensi masing-masing sih, kalian mau kalian enjoy kerja di rumah ambil Mac atau PC apapun itu. Kalau misalnya kalian mobilitas tinggi, mungkin kalian bisa pakai iPad atau pakai laptop gitu. Sekarang pertanyaan yang paling penting atau last question ya, bang, menurut lu urutannya kayak gimana dulu kalau misalnya gue pengen konten? Oke, kalau buat gue pribadi, gue cepat aja nih. Buat gue pribadi, pertama gue pakai device yang ada dulu, maksudnya kamera yang gue punya atau handphone yang gue punya dulu. Udah itu dulu, nggak usah upgrade dulu, maksimalin yang ada dulu. Nah yang kedua, tripod.
karena kalau kalian misalnya kalian pengen ngonten, kalau misalnya itu masa harus dipegangin orang atau ditaruh di meja, ribet. Mendingan kalian beli tripod dulu aja, banyak yang murah sekarang di e-commerce. Kalian tinggal cari aja tripod, udah banyak banget yang murah-murah. Terus yang ketiga, kalau gua mic dulu, karena mungkin gua bisa kasih audio yang bagus dengan visual yang lumayan bagus, dan gua bisa ngonten di luar di siang hari, nggak perlu malam-malam. Nah, kalau misalnya kalian pengen malam-malam, mungkin ini bisa ya masing-masing lah. Nah, gue rekomendasinya itu dulu yang ketiga, karena yang keempat ini kayak kalian editing masing-masing lah. Kalau misalnya kalian masih bisa pakai HP dulu, maksimalin yang ada dulu, jangan keburu-buru, jangan FOMO buat ngambil macam-macam produknya. Ya, jadi pokoknya kalau misalnya kalian udah butuh device yang benar-benar untuk ngedit kalian proper, itu baru kalian beli device. Jangan maksain beli dulu. Kalau misalnya ada budget ya nggak masalah, tapi kalau misalnya belum ada, udah maksimalin yang ada dulu. Dan gue yakin tadi urutan yang kayak tadi tuh menopang lu banget, karena gue juga gitu. Pertama gue beli menyicil, gue beli iPhone dulu, terus habis itu gue ngonten pakai iPhone, gue butuh mic, akhirnya gue beli mic, karena sebelumnya gue udah ada si Gorilla Pod itu kan yang kecil. Nah, habis itu gue cari-cari di marketplace, gue beli tripod, akhirnya gue mulai coba ngonten gitu kan. Dengan kayak gitu gue ngedit pakai HP, ya lumayan lah mobilitasnya tinggi buat gue yang kerjaannya belum ada, buat konten-konten kayak gitu kan, itu udah cukup banget. Ya, jadi semuanya itu sebenarnya preferensi masing-masing sih. Masalah lu tuh apa, terus habis itu kendala lu apa. Kalau misalnya lu suka ngonten di rumah dan malam hari, ya berarti lu butuh lighting. Nah, habis itu kalau misalnya lu audio lu jelek, ya lu beli mic. Kalau misalnya visual lu jelek, ya lu beli kamera atau device pendukungnya. Udah sih, simple. Kalian tuh sesuai masalah kalian masing-masing semua device itu. Jadi ya udah maksimalin yang cukup itu dulu sampai super maksimal, baru kalian upgrade. Misalnya gue udah mulai ngelek-ngelek nih ngedit, ya kalian tinggal upgrade aja di sektor pengeditan kalian. Ya, sudah selesai. Ya, itu dia adalah gadget-gadget yang gue pakai buat gue ngonten, mulai dari lighting, tripod, Mac Mini M4, DJI Osmo Action 4. Itu bukan yang paling mahal, gue tahu, dan itu bukan yang terbaik buat kalian, tapi itu terbaik buat gue. Insya Allah udah cukup buat gue untuk gue konten-konten ringan seperti ini, dan gue untuk konten-konten di luar sana yang tidak terlalu ribet, itu udah cukup banget buat gue, insya Allah. Dan ya kalau misalnya ada rezeki, mungkin gue bakal upgrade ke kamera dulu, ke mirrorless atau apapun itu ya. Nah, gue bakal upgrade di situ dulu, baru gue upgrade yang lain. Nah, dari sekian semua yang gue bahas tadi, menurut kalian tuh pengen gue review apa yang spesifik gitu detailnya, mau dari kamera atau mic gue HoloLens atau lighting nggak usah ya, atau dari Mac Mini M4-nya. Langsung tulis aja di kolom komentar apa yang mau gue bahas selanjutnya. Ya, pokoknya kalau misalnya kalian suka gue bahas gadget kayak gini, kalian tolong subscribe, like, share ke teman-teman kalian kalau misalnya ini bermanfaat ya. Ya, sekian, karena gue bakal bahas lagi lebih banyak selanjutnya, karena ini baru video ketiga, gue udah punya ide guys, yang ketiga gue bahas ini gitu. Selanjutnya, terima kasih teman-teman yang udah support. Peace, bye, sampai jumpa di next video. Antuk, gue pengen tidur nih, sarungan nih.